Perhatikan tabel berikut ini. Ada besaran fisika, ada satuan, ada alat ukur. Yang dimana besaran fisika itu X, satuan itu Y, alat ukur itu Z. Nah, di sini nomor 1 itu tekanan, 2 itu waktu, 3 berat, 4 itu suhu. Jadi nanti cara bacanya X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian Y1, Y2, dan seterusnya, Z1, Z2, dan seterusnya. Pasangan antara besaran fisika, satuan dalam sistem internasional, dan alat ukur yang benar adalah yang mana gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, yang dia bukan satuan internasional. Bukan satuan internasional itu yang pertama ada menit. Menit itu harusnya satuan internasionalnya itu adalah detik. Jadi ini salah otomatis. Kemudian untuk tekanan nanti sama Pascal, kemudian waktu berat itu harusnya karena dia gaya masuknya ke Newton, sedangkan kilogram itu dia ini harusnya buat massa. Ini harusnya buat massa. Berarti kita cek dulu yang A. Yang A itu X1. X1, kemudian Y2, X1-nya tekanan, Y2-nya Pascal, Z4, Z4-nya manometer. Oke. Kemudian X4, oh di sini ada besaran pokok. Nah, besaran pokoknya itu yang benar itu adalah waktu dan suhu. Sedangkan tekanan itu dia masuknya ke besaran turunan, dan berat itu dia besaran turunan otomatis. Yang ada X1 dan X3 di besaran pokok itu otomatis salah. Berarti yang ini salah, yang ini juga salah. Kemudian untuk yang B, X2, Y4, Z1. X2 waktu, Y4 menit. Nah, ini juga salah ya. Karena Y4 harusnya detik, maka otomatis di sini jawabannya adalah C. Kita cek dulu C. X4 suhu, Y3 Kelvin, Z2 termometer. Oke, betul. Kemudian besaran turunan X1, oke, tekanan Y2 Pascal, dan Z4. Ini juga benar. Berarti jawabannya C. Kemudian perhatikan beberapa sifat benda berikut. 1. Mudah mengantarkan arus listrik, tidak mudah berkarat, massa jenisnya besar, lentur, dan mudah dibentuk. Pemilihan tembaga sebagai penghantar arus listrik berdasarkan sifat A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Nah, tentu saja kalau tembaga itu pertama sifatnya dia mudah menghantarkan arus listrik. Kemudian tidak mudah berkarat, tetapi dia bisa korosi. Massa jenisnya besar, lentur, dan mudah dibentuk. Tentu saja dia lentur dan mudah dibentuk. Nah, tapi di sini kan berarti pilihannya 1, 2, 4. Namun yang diminta adalah kenapa tembaga ini dipilih sebagai penghantar arus listrik. Tentunya kan dia karena sifat nomor 1. Berarti nanti pilihannya antara 1, 2 atau 1, 4. Nah, di sini itu yang ada adalah 1, 2, dan 2, 4. Otomatis kita pilih yang A. Begitu. Kemudian nomor 3, perhatikan data hasil percobaan. 1. Besi ditempa menjadi pisau. 2. Beras ditumbuk menjadi tepung. 3. Ketela rebus diberi ragi menjadi tape. 4. Sampah organik yang ditimbun menjadi kompos. Percobaan yang menghasilkan perubahan fisika adalah, nah yang diminta adalah perubahan fisika. Besi ditempa menjadi pisau, berarti kan dia fisiknya berubah tuh, asalnya besi menjadi pisau, tetapi secara kimiawinya besinya ya tetap besi gitu. Nah, berarti dia yang nomor 1. Oke. Beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, rasanya tetap, tetapi dia bentuknya awalnya dia berupa bulir-bulir beras, nah sekarang menjadi lebih halus, menjadi tepung, berarti dia juga secara fisika. Sedangkan yang nomor 3, ketela rebus diberi ragi menjadi tape, ya, dia mengalami perubahan rasa karena diberi ragi. Kemudian sampah organik yang ditimbun menjadi
kompos dia juga terjadi perubahan secara kimiawi. Jadi kalau 3 sama 4 itu dia kimiawi, sedangkan 1 dan 2 itu dia secara fisika. Berarti di sini jawabannya adalah A. Kemudian perhatikan data di bawah ini. Ada indigo karmin, kemudian ada karamel, ada tartrazin, kemudian ada beta karoten. Yang termasuk pewarna sintesis adalah yang nomor 1 itu. Satu dulu. Ya, indigo karmin itu dia digunakan pada makanan dan minuman. Tapi juga kadang-kadang dia dipakai di kosmetik kalau saya, kemudian di farmasi dan di tekstil. Nah, yang di sini kan yang ditanya adalah yang termasuk pewarna sintesis. Pewarna sintesis itu berarti dia bukan pewarna alami. Nah, indigo karmin karena dia tadi dipakai di kosmetik dan lain sebagainya, itu dia bukan alami. Yang ini. Kemudian kalau karamel itu kan dia dari gula ya. Warna coklat dari gula, berarti ini dia alami. Kalau tartrazin dia itu biasanya digunakan di permen dan es krim atau makanan dan minuman lain, berarti dia 1 dan 3. Nah, kalau beta karoten itu biasanya dari buah-buahan atau sayur-sayuran, yaitu wortel, labu, dan yang lainnya. Berarti ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 atau B.